Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 240 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin berbagi tips cara memanfaatkan putih telur. Tidak hanya kita buat untuk oseng-oseng, tapi bisa kita gunakan untuk membuat bolu kukus pelangi. Teksturnya sangat lembut dan penampilannya juga cantik. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 200 gram putih telur. Ini kurang lebih dari 5 hingga 6 butir. Kalau misalkan kita menggunakan putih telur dari kulkas, maka biarkan dalam suhu ruang dulu sebelum kita gunakan. Gunakan putih telur yang masih bagus ya, yang masih kental, jangan yang encer supaya nanti adonannya bisa mengembang dengan bagus. 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 bungkus susu kental manis, ini beratnya 40 gram ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 ml air, 100 ml minyak goreng, 15 gram emulsifier. Saya menggunakan SP ya, bisa juga menggunakan Ovalep. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak jadi asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti pas ukurannya. 1/4 sendok teh baking powder. Saya menggunakan baking powder yang biasa ya, yang bukan double acting. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 3 macam pewarna ya. Ini saya menggunakan warna merah muda, warna hijau, dan orange. Bisa juga menggunakan warna lain. Tapi kita membutuhkan 3 macam pewarna. Kismis untuk hiasan. Kemudian untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan puding yang terbuat dari plastik ya. Kalau misalkan kita menggunakan cetakan dari plastik, pilih yang terbuat dari plastik tahan panas ya. Ini diameter 22 cm. Cetakan ini kita oles tipis-tipis dengan minyak goreng ya. Terutama untuk bagian tengahnya ini harus kita oles dengan minyak sampai rata supaya nanti mudah saat kita keluarkan kuenya. Langkah pertama, siapkan cetakannya. Setelah kita olesi dengan minyak, lalu kita atur kismisnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kismis juga tidak masalah, karena ini hanya untuk mempercantik penampilan. Kemudian panaskan panci pengukusnya ya, sehingga nanti kalau adonan sudah jadi, air yang ada dalam panci pengukus sudah mendidih. Langkah berikutnya, campur semua bahan kecuali minyaknya ya. Lalu kita mix sampai kental. Kita kocok sampai betul-betul kental ya, sampai kental berjejak. Sudah kental berjejak, lalu kita masukkan minyaknya ya. Kita kocok sampai tercampur rata. Kemudian
Kita ambil kurang lebih 2 sendok sayur, lalu ini kita beri pewarna. Kita buat warna yang soft, jangan ngejreng. Lalu kita tuang ke dalam cetakannya ya. Pertama kita tuang kurang lebih 1/4 bagian adonan putih ya. Kemudian baru kita tuang yang berwarna. Setelah dituangi adonan berwarna, kita tuang lagi adonan yang putih. Urut-urutannya terserah kita masing-masing ya. Untuk adonan berwarnanya sebaiknya dituang di tengah ya, supaya nanti bisa kelihatan motifnya. Kemudian ini kita kukus ya. Ini airnya sudah mendidih ya. Lalu kita kukus. Jangan lupa tutupnya dibungkus dengan serbet bersih ya, supaya airnya tidak menetes. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya tidak bergelembung permukaannya ya. Jadi nanti hasilnya bisa mulus. Ini kita kukus sampai matang. Ini sudah matang ya, karena tadi waktu dites dengan menggunakan lidi sudah tidak basah lagi ya. Ini tadi saya kukus kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi ya. Kita akan lihat ya teksturnya apakah lembut. Ini yang sudah kita iris ya, hasilnya cantik sekali penampilannya. Teksturnya juga lembut, rasanya juga enak. Kalau kita ingin kismisnya ini kelihatan di atas ya, tampak di atas, maka meletakkannya agak dekat dengan bagian tengah ini ya. Kalau tadi saya letakkan di tengah ya, jadi hasilnya nanti kelihatan di pinggir. Seperti ini. Terserah kita masing-masing ya, karena ini fungsinya hanya untuk mempercantik penampilan saja. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan putih telur yang masih bagus, yang masih kental. Yang kedua, adonan dikocok sampai kental berjejak. Yang ketiga, adonan berwarna diletakkan di tengah-tengah, tidak perlu menutupi permukaannya. Yang keempat, gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya tidak bergelombang permukaannya, tapi mulus atau rata. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolu kukus dari putih telur yang rasanya enak dan teksturnya lembut. Terima kasih telah menonton video ini.